ini sih yang bikin apa ya, Yamaha Lexi punya kelemahan terbesar menurut gue. Ohayou gozaimasu, halo semua, balik lagi dengan gue Fala di channel Ryushin. Ya, sorry banget, gue baru nge-YouTube lagi setelah kayaknya 3 bulan ya. Gue udah nggak nge-YouTube lagi, soalnya ya banyak ada kerjaan, ada kegiatan lain selain YouTube. Jadi gue minta maaf banget, baru upload lagi. Dan ya, sesuai dengan judul, gue mau ngejelasin sih, kayak nge-sharing juga gimana sih pengalaman gue selama 3 bulan punya Yamaha Lexi atau si Kurokawa. Gue ini udah menempuh jarak kayaknya sekitar 1187 km. Nanti gue coba taruh di sini gue menempuh berapa banyak kilometer, dan di sini gue akan ngejelasin atau nge-sharing juga ke kalian plus minus dari Yamaha Lexi selama ya gue punya 3 bulan, sekitar 3 bulan. Nah, kita langsung aja ke minusnya dulu. Nah, yang pertama itu joknya keras banget. Gue nggak tahu ya untuk joknya ini kenapa bisa keras. Gue juga nggak paham, karena gue juga sebelumnya nggak pernah nyoba untuk riding atau nyobain motor Yamaha Lexi yang 125. Gue baru langsung nyobain yang 155, dan gue juga nggak ngerti kenapa bisa keras. Mungkin ada faktor joknya itu dipapas dari pabrik, gue juga nggak ngerti. Tapi kalau misalnya ngendarain dalam waktu yang lama, kayak misalnya bisa ya 2 motor sejam lah, itu berasa banget kayak bokong itu berasa panas banget. Dan ya itu sih salah satu big problemnya juga selama gue pakai Lexi ini. Dan hal yang paling mengganggu di bagian jok untuk pengemudi ya, itu gue nggak tahu kenapa. Lu bisa lihat di klip yang di sini, itu gue nggak ngerti kenapa kok berasa peot gitu, kayak kalau lu pencet tuh kulit jok kayak kopong gitu, kayak nggak ada nggak begitu berisi. Mungkin ya karena efek dipapas itu ya. Cuman gue kalau ngebayangin misalnya kalau itu jok dicakar sama kucing, nah gue nggak tahu tuh seberapa dalam bolongnya tuh. Ya bisa aja sih kalian kalau mau lebih safe lagi kulit joknya ya tinggal pakein cover jok gitu kan. Banyak loh di online yang ngejual cover jok motor. Tapi kalau menurut teman-teman gue, kawan-kawan gue yang punya NMAX terus Aerox, itu ya gak jauh beda sih rasanya tuh di bagian pengemudi. Kayak ya sama-sama aja, gak jauh beda kok. Tapi kalau misalnya dibilang keempukannya, ya bisa aja sih tinggal ditambahin busa, atau lebih baik lagi ditambahin pakai latex. Ya itu pasti lebih empuk lagi daripada jok standarnya. Yang kedua itu shock belakangnya keras banget. Kalau gua ngerasa tuh kayaknya keras ya, kayak bantingannya tuh keras. Lebih tepatnya itu, bantingannya keras. Karena juga gue sebelumnya tuh punya ya, yang tadi gue bilang, gue sebelumnya itu pernah pakai Vespa Sprint, dan kalau dibandingin sih dengan shock belakang ori itu jauh banget. Dan ya emang sebenarnya sih nggak apple to apple sih kalau untuk ngebandingin Yamaha Lexi dengan Vespa Sprint, itu juga sebenarnya agak jauh sih. Tapi ya karena gue adanya punya motor itu, ya mau gak mau gimana lagi. Gue juga sering banget ngetes untuk bantingan motor si Yamaha Lexi. Itu kayak gue ngelewatin polisi tidur, jalanan berlubang. Sebenarnya sih itu nggak disarankan ya, karena itu memperpendek umur shock kalian. Dan ya waktu pas gue cobain berasa bantingannya keras sih. Ya lumayan punggung tuh sakit. Cuman ya alhamdulillahnya itu ke cover sama keempukan dari shock depannya. Jadi
ya ada kompensasi lah, ada ya oke lah. Terus juga mungkin solusinya kayak ya kalian tinggal beli shock breaker yang aftermarket gitu, tapi inget ya yang ori, jangan yang KW, karena dulu gue pernah beli yang mereknya nih terkenal lah, padahal merek lokal sih, gue lupa waktu itu apa ya, oh Scarlett, waktu itu gue pernah beli Scarlett ternyata KW. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin ya karena masih bocil kali ya, masih bocah, jadi gue kurang tahu itu harganya benar atau enggak. Dan itu gue merasa itu nyesel banget, mendingan pakai shock ori daripada shock KW, sumpah deh. Dan yang ketiga itu ruang penyimpanannya tuh kecil banget dan dikit. Ini sih yang bikin Yamaha Lexi punya kelemahan terbesar menurut gue, karena ya gimana ya, lu butuh motor yang compact, terus juga butuh penyimpanan yang banyak. Tapi Yamaha Lexi ini kalau gue lihat dari 125, mungkin ya beberapa dari lu tuh tahu ini nggak ada perubahannya. Dan gue nyoba juga nyimpen barang di bagasi, itu dikit banget. Lu bisa lihat sendiri, gue biasanya nyimpen barang apa aja di bagasi Yamaha Lexi. Dan kalau naro kayak sepatu mungkin bisa aja sih, cuman ya agak mepet. Dan sebenarnya juga di bagian laci depan, di dek depan itu coba aja kalau misalnya tuh ketutup atau nggak lebih dalam lagi, itu kayaknya lebih oke. Cuman ruang penyimpanannya tuh kecil banget. Bahkan gua ngedemonstrasiin yang kayak di klip ini, itu gua naruh minuman kemasan sebanyak 240 ml, itu aja udah udah di batas maksimal gitu. Gua nggak pernah nyoba sih naruh minum di sana karena takut jatuh. 240 ml aja tuh udah berasa mepet, gimana yang kayak 600 ml 1 liter tuh udah nggak muat, pasti nggak muat. Dan ya itu yang gue amat sayang banget, untuk ruang penyimpanan di Yamaha Lexi itu kecil dan sedikit. Oh terus juga kalau sehubungan dengan poin yang ketiga ini, untuk bagasi juga, kalau lu nyimpen helm selain di helm standarnya itu nggak bisa. Lu juga bisa lihat video-video gue sebelumnya di YouTube gue, itu muat helm apa aja di bagasi Yamaha Lexi. Dan ya cuman helm yang batok kecil dan ya helm standarnya doang. Untuk helm yang lain ya lebih baik kalian bawa aja kemana-mana kayak gue, karena gue dulu gue pernah hilang di parkiran umum, helm gue hilang, dan itu bikin gue cukup trauma sampai saat ini ya. Gue dikenal sama teman-teman gue, bahkan sama keluarga gue, pacar gue, itu malah kalau bawa motor helmnya tuh juga dibawa kalau misalnya lagi nongkrong gitu, kalau lagi apa, karena ya awalnya itu karena gue trauma sih. Jadi ya bagasinya tuh balik lagi sangat kecil, dan kompartemen yang lainnya juga kecil. Dan ya udah segitu aja sih kalau untuk minusnya, cuma 3 poin untuk major issue selama gue pakai ya selama 3 bulan. Dan itu tadi adalah minus-minusnya, dan sekarang gue akan ngejelasin beberapa kelebihan atau plusnya dari Yamaha Lexi. Let's go. Yang pertama, itu tarikannya oke banget sih. Untuk gue yang biasanya, ya gue mesin gue biasanya standaran sih, dan apalagi gue sebelumnya pakai Vespa Sprint tahun 2020, gue ngerasa tarikannya oke sih untuk di dalam kota. Apalagi kalau misalnya ya udah buat kantor atau ke kampus, ke sekolah, itu udah lebih banget dari cukup. Kenapa gue bisa bilang gitu? Iya karena di kota mau ngapain sih? Mau ngebut-ngebut? Mau dikata api bang? Udah cukup Pak. Dan gue merasa itu cukup aja sih untuk tarikannya. Mungkin karena ada VVA nya juga, gue juga nggak ngerti, karena ya gue
cukup awam untuk bagian detail-detail untuk permesinan motor. Jadi untuk gue itu tarikannya oke. Dan gue cukup kaget juga sih pertama kali untuk pas narik Yamaha Lexi. Jauh dibanding Vespa jauh sih. Mungkin juga karena bahan bodinya juga beda. Gua nggak ngerti juga. Tapi untuk yang poin pertama, tarikannya tuh oke banget. Kedua, itu jok penumpangnya nyaman. Nah, tadi waktu pas gua sharing di bagian minus-minusnya, itu kan ada jok juga. Tapi itu POV dari pengemudi. Nah, ini sekarang untuk kelebihannya itu di bagian penumpang atau POV penumpangnya. Karena ya ini gue berdasarkan dari narasumber terpercaya gue, yaitu pacar gue sendiri. Itu gue sering banget jalan sama dia, dan menurut dia itu tuh oke, terus juga nyaman-nyaman aja, empuk juga, dan gak ngerasa pegal waktu ya perjalanan jauh. Kemudian ya karena gue yang sering nyetir kan, sering bawa tuh Yamaha Lexi si Kurokawa, dan pernah lah suatu saat gue nyoba sama temen gue bawa lah tuh motor, gue jadi penumpangnya. Pas gue cobain, oke sih, nggak begitu keras, nggak keras, empuk dan nyaman. Dan apa ya, kaki lu tuh duduknya nggak begitu lebar lah kayak NMAX, kalau Aerox tuh kekecilan, NMAX, PCX, apalagi X-Max, Forza itu oke banget. Dan ya bener sih, itu kalau di bagian poin 2 untuk jok penumpangnya itu nyaman. Kemudian yang ketiga, posisi ridingnya nyaman. Kenapa gue bilang posisi ridingnya itu nyaman? Karena waktu balik lagi sini, mungkin lu udah pada bosen juga. Gue punya motor sebelumnya itu Vespa Sprint, itu mungkin juga tinggi stangnya itu juga beda, gue nggak ngerti juga. Tapi waktu pas gue coba itu nyaman-nyaman aja sih bre. Mungkin karena ya ini keluarga Maxi ya, jadi ya mementingkan kenyamanan pengendara juga. Dan gue menempuh sebanyak 1187 km, dan ya jarang banget gue ngerasa punggung gue tuh pegel, pundak gue tuh pegel, tangan gue pegel, jarang banget. Dan gue nyaman-nyaman aja ya, karena lebar stangnya, terus juga cukup proporsional untuk orang-orang Indonesia. Apalagi gue tinggi badan gue itu 170 cm, dan berat badan gue itu sekarang di 65 kilo. Itu ya nyaman sih waktu pas pengendara, ya kayak pengen aja tuh bisa bawa motor jauh banget. Cuman balik lagi ke poin minusnya, itu jok pengemudinya itu sangat keras. Jadi badan lu tuh nyaman, tapi bagian bawahnya tuh enggak, di bagian bokong, karena panas. Jadi ya plus minus lah. Kemudian yang keempat, dek tengahnya rata. Ini juga salah satu poin kenapa gue ngambil Yamaha Lexi, karena ya gue butuh dek tengah yang rata, karena untuk bisa naruh tas kalau misalnya pulang kerja, atau kalian yang pulang dari sekolah, kuliah, itu ngebantu banget ya, biar nggak pegel aja sih punggung kalian. Terus bisa bisa naruh barang, kayak barang belanjaan dari pasar mungkin, atau dari manapun. Kemudian bisa juga naruh galon, kayak misalnya nih di klip ini tuh bisa naruh galon 2, cuman dijejerin ya, bukan ditidurin itu nggak bisa. Gue udah coba juga, sebenarnya kalau mau maksa bisa-bisa aja sih, cuman kayak lebih baik jangan sih, daripada kenapa-napa. Dan ini tuh paling gue butuhin banget, karena ya sebelumnya di motor gue sebelumnya Vespa Sprint itu tengahnya kayak ada punuk gitu. Walaupun gue tahu itu dalamnya ada aki, cuman ya nggak terlalu luasa banget buat naruh barang di dek tengah. Yang terakhir, yang kelima, itu harganya yang sangat kompetitif dengan rival-rivalnya. Dan ini juga adalah poin terbesar sih menurut gue, kenapa gue ngambil Yamaha Lexi. Mungkin juga kalau
lu bisa lihat juga di video gue sebelumnya kenapa gue ngambil Yamaha Lexi, itu gue udah gue sebutin juga, cuman mungkin gue sebutin lagi ini karena ya harganya cukup kompetitif sih. Gue ngambil Yamaha Lexi yang versi standar itu sekitar 25,6 pada saat Februari 2024, itu yang seingat gue ya. Dan pesaingnya tuh sebenarnya ada Vario, terus ada Stylo. Gue sebelumnya juga udah punya Vario dan males aja sih kalau misalnya Vario lagi capek gue pengen yang lain. Terus kalau Stylo harganya udah jauh 27, itu juga seharga Yamaha Grand Villano, cuman kalau Grand Villano itu 125 cc, tetapi gue tuh butuh banget 150 cc karena ya untuk perkotaan, untuk akselerasi, untuk nyalip itu lebih gue butuhin. Kemudian kenapa gue nggak ngambil juga itu yang versi keyless, versi yang ABS, karena pada saat di Yamaha Lexi yang paling tinggi itu pesaingnya banyak, dan ya mending nambah dikit sih kayak beli NMAX atau beli PCX, jadi kayak banyak itu saingannya. Makanya gue juga ngambil yang versi standar karena ya gue ngutip dari Om Ridwan Hanif itu kan kalian bisa ngambil aja versi yang biasa aja daripada versi yang paling tinggi, itu kan gapnya tuh banyak kan. Nah di gap itu lu bisa gunain kayak bisa buat modif, bisa buat kebutuhan yang lain, jadi ya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian gitu kalau mau beli kendaraan. Untuk review yang lain kayak gimana sih konsumsi bahan bakarnya, gimana sih untuk impresi berkendaranya, gimana sih kenyamanan dari segi penumpang dan lain-lainnya, mungkin nanti gue bikin video terpisah ya, karena ya butuh waktu juga. Maka dari itu subscribe dulu bro di channel gue, channel Ryushin, terus juga nyalain tuh tombol loncengnya biar lu tahu update dari video-video gue. Oke? Jadi ya segitu aja untuk kelebihan dan kekurangan dari Yamaha Lexi yang gue rasain selama 3 bulan. Makasih udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga channel gue. Kalian juga bisa follow di IG gue di Dokfalah dan TikTok gue di Ryushin ID. Gue Falah dari channel Ryushin. Sayonara, bye-bye.